Dok. Udah buruan aja dong. Pokoknya gue udah siapin party buat malam ini. Gue jamin lo semua bakal bebas ngelakuin apa aja. Oke? Oke. Asik dong. Berarti kita bisa mabora-mabora alias Mabok-mabok. Ya pastinya dong. Pokoknya dengerin deh. Gue jamin lo semua bakal bebas ngelakuin apa aja. Mau mabok sampai pagi, mau begadang, mau sayang-sayangan sama pacar lo, pokoknya terserah deh, terserah kalian. Yang penting kita joget-joget dong. Udah ya, buruan dah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة صدق الله العظيم. Ya Allah, aku berserah diri padamu ya Allah. Aku mohon, berilah kesembuhan atas penyakit suamiku. Kasihanilah dia ya Allah. Hentikanlah penderitaannya ya Allah. Tolonglah berilah dia umur yang panjang, agar dia bisa bertemu dengan Lilis, anak kami satu-satunya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, bukakanlah pintu hati Lilis ya Allah, agar dia mau menjenguk bapaknya yang sedang sakit ya Allah. Aku mohon ya Allah, kabulkanlah doaku ini ya Allah.
Lilis, Bu. Apakah dia sudah pulang? Yang sabar ya, Pak. Lilis pasti akan pulang. Mungkin dia masih sibuk di kantornya. Kan sekarang dia udah jadi manajer. Mana mungkin dia bisa pulang sembarangan ke kampung. Kalau Bapak nggak percaya, Ibu bacain lagi ya surat dari dia. Iya, Bu. Bacakan surat Lilis, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tercinta, sekali lagi Lilis minta maaf karena belum bisa pulang. Tapi dalam waktu dekat, insya Allah Lilis pasti akan menjenguk Bapak. Soalnya Lilis sudah kangen sekali sama Bapak dan Ibu. Doakan semoga Lilis bisa secepatnya menyelesaikan tugas kantor. Habis itu, Lilis akan cuti lalu berlibur bersama Ibu dan Bapak. Salam rindu Lilis untuk Bapak. Wassalam, Ananda Lilis. Ternyata anak kita anak yang bahagia. Dia masih ingat orang tuanya. Bapak yang sabar ya. Bapak cepat sembuh. Kalau Bapak mau ketemu sama Lilis. Ya, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Aku berbohong lagi sama suamiku ya Allah. Masya Allah, ini perempuan laki tengah hari bengkak belum pada bangun, pada gelepakan kayak pepes ikan. Muke gile bener. Bagaimana hidupnya mau pada berkah? Kerjaannya tiap hari mabok melulu, hura-hura. Pantesin aja pada kagak kawin-kawin. Liatin aja ntar kalau pada jadi perawan tua, biar dia tahu rasa. Yang begini nih, kalau matinya bener-bener jadi kerak neraka, boro-boro sorga, neraka aja kagak nerima. Jangan-jangan baunya aja kagak kecium nih sorga nih. Bantu. Apa-apaan lu? Jangan ngoceh lo ya. Sekali lagi lo ngemeng, gue laporin sama si Lilis majikan lo biar dipecat sekalian. Apa lu? Ngamang-ngemeng. Berani-beraninya lu ngelawan sama orang tua. Gue sumpahin mulut lu soek lu. Biarin, bawel banget sih lo. Gangguin orang-orang pada tidur segala. Dasar perempuan cakep-cakep kagak punya akhlak. Dasar tukang mabok lo. Bener ini rumahnya? Iya. Lilis! Waduh. Assalamualaikum. Bude Lastri, ame si Tinja segala. Aduh, gawat nih. Non Lilis. Non Lilis. Non Lilis. Apa sih Ningsih? Nggak tahu lagi tidur. Maaf Non, di luar ada tamu dari kampung Keramat Asem. Keramat Asem? Siapa? Bude Lastri, Tince, anu Non sama ibunya Non. Ibu ada di sini. Ngapain sih pagi-pagi datang ke sini? Sini. Bilang kalau saya lagi pergi. Udah, cepetan. Tapi Non, kalau ibu Non nungguin sampai Non pulang bagaimana? Kesian dia. Ih, kamu tuh gimana sih? Kalau udah saya ajarin bohong. Bilang dong kalau saya lagi di luar kota. Pulangnya baru minggu depan. Ya, jangan sampai mereka masuk sini. Cepetan.
deh, Tince. Ada apa nih pagi-pagi tumben? Cari Non Lilis ya? Non Lilisnya kagak ada, Bu. Lagi keluar kota. Apa? Keluar kota? Kok dia nggak bilang sama ibu kalau mau pergi dalam waktu yang lama? Terus Lilis kapan pulangnya? Besok, maksud saya minggu depan. Ada no di dalam lagi pada, aduh, ya Allah kagak salah deh. Lagi pada pergi jalan-jalan. Aduh, apa ya? Aduh, kenapa jadi ribet begini sih mulut ngomongnya? Maksud saya disuruh bilang begitu sama Non Lilis kalau ada yang nanyain. Hah? Kok bisa? Jadi Bibi itu disuruh bicara seperti itu. Iya, pesannya emang begitu. Sekarang ibu, saya disuruh pulang aja deh, ye. Poning sih, pasti Empok bohong kan? Ini buktinya, mobilnya ada di sini. Tuh, banyak juga yang parkir di depan. Udah, Tince curiga deh. Pasti si Lilis di dalam, dia nggak mau nemenin kita. Sengaja, dia bilang dia nggak ada di sini. Padahal dia ngumpet. Itu orang kok nggak pergi-pergi sih, Ningsih gimana? Kok? Lis, siapa tulis? Ibu-ibu kayak rombongan dari kampung. Jangan-jangan keluarga si Ningsih. Pembokapnya mau dijemput kali, mau dikawinin. Udah deh, cuekin aja. Mendingan kalian senang-senang aja di situ. Ya, udah di sana. Gini ya. Lu manusia jadi-jadian, jangan asal sembarangan mitnah ya. Lu perempuan bohong-bohongan. Pret lu. Empok Ningsih, jangan bohong ya. Orang bohong itu dosa tau gak? Banyak hukumannya. Nggak lihat di TV-TV, sekarang lagi ada tuh. Kalau misalnya orang tukang bohong, meninggalnya jadi ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu, ikan pari. Tau gak? Ntar matanya melotot, hidungnya nongol gini. Nih, udah gitu tanduknya keluar, taringnya nongol. Punggungnya bolong, banyak nanahnya, dikuburnya di got. Tince, kamu itu jangan menambah kesedihannya Ibu Soleh. Mungkin itu hanya pikiran kamu sendiri. Bude rasa tidak ada anak yang tega membohongi ibunya. Bude itu betul. Lilis itu nggak akan mungkin menolak kedatangan saya. Lilis itu anak yang baik dan berbakti. Dia sukses seperti sekarang ini, itu sudah lebih dari cukup. Heh, ikan pari, jangan tukang bohong ya. Dengerin nih, si Lilis bisa sukses itu karena ibunya. Dulu ibunya potang-panting, nyari dia biaya buat dia kuliah. Makanya jangan suka bohong. Kalian ini gimana sih? Janji-janji melulu. Bilangnya bulan ini mau dilunasin. Tapi mana? Sabar, Nak. Sabar. Tunggakan bunganya aja udah hampir melebihi pokok pinjaman. Saya bisa bangkrut kalau terus-terusan minjemin orang yang pembohong seperti kalian ini. Masya Allah, Pak Setiadi. Kami bukan pembohong. Demi Allah, kami niat untuk melunasi hutang itu. Tapi karena bunganya terus-menerus bertambah, jadi kami tidak bisa melunasi hutang pokoknya. Itu cuma alasan. Dengar ya, dengar. Tanah kalian kan luas. Kenapa nggak dijual aja? Kalau nggak, kalian barter. Nah, dengan begitu, utang kalian lunas. Dan masih bisa nerima sisa uang kelebihannya dari saya. Ngerti? Hah? Masya Allah, Pak Setiadi. Jangan suruh kami untuk menjual kebun itu. Kalau kami jual, bagaimana kami bisa makan atau membiayai kuliah Lilis? Itu salah kalian sendiri. Kenapa memaksakan diri? Kuliah itu cuma buat orang kaya. Biayanya besar. Tapi Pak, kami ingin Lilis menjadi orang yang pintar. Dia tidak boleh mempunyai nasib seperti kami, bodoh dan miskin. Karena dia satu-satunya tumpuan hidup kami, Pak. Tolong, Sialan, Pak Setiadi. Tolong. Jangan paksa kami menjual kebun itu. Karena itu adalah satu-satunya harta kami yang berharga. Gua bakal berhasil. Tutup mulut kamu, ha? Jangan coba-coba nasihatin saya ya.
kamu banyak ngomong. Nih, ngomong aja sama Asbak ya. Emangnya selama ini hidup kalian itu kalau tidak dipasok dari pinjaman dari saya, hah? Dari mana? Dari mana? Jawab. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Baik. Kalian saya beri waktu. Tapi ingat, resikonya mahal. Karena bunga pinjaman kalian akan saya lipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Ngerti? Apa? Astagfirullahaladzim. Saya kan udah bilang, anak perempuan itu jangan disekolahkan tinggi-tinggi. Kalian lihat akibatnya. Kalian jadi banyak utang kan? Saya jamin lama-lama kalian akan kehilangan kebun dan rumah ini. Gak percaya? Iris kuping saya kalau gak percaya. Cukup, Setiadi. Jangan sombong kamu. Apa yang kamu bisa banggakan dari seorang rentenir? Hentikan intimidasi kamu. Kalau kamu sadar, kamu juga sebenarnya kaya. Siapa yang bikin? Mereka. Karena apa? Karena bunga-bunga yang kamu berikan sangat mencekik leher. Cepat pergi dari sini. Atau saya lapor polisi. Ingat ya, tidak ada hukum yang membenarkan perilaku seorang rentenir seperti kamu. Keluar. Pak, ya Allah, kamu kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Iya, makasih ya Allah. Pak. Masya Allah, Lilis. Kamu malah merokok di sini? Yo, lo sopan ya jadi orang. Jangan sembarangan masuk rumah orang dong. Punya perasaan gak sih lo? Kamu yang gak punya perasaan. Bagaimana mungkin kamu enak-enakan merokok di dapur sementara kedua orang tua kamu sedang ditindas? Orang tua kamu pinjam uang untuk memperjuangkan masa depan kamu. Untuk sekolah kamu di perguruan tinggi. Tahu? Dasar anak atau diri. Kalau kamu belum bisa membalas budi kedua orang tua kamu, paling tidak tunjukkan sedikit rasa hormat kamu. Dan tanggung jawab kamu dan rasa sayang kamu pada orang tua kamu. Yo, gua gak butuh nasihat dari lo. Masya Allah, Lilis. Di mana hati nurani kamu sebagai anak? Kok nyalahin gue sih? Salahin mereka dong. Mereka yang enak. Mereka lahirin gue gak pernah mau dilahirin. Itu kewajiban mereka. Kewajiban mereka buat nyokolahin gue. Sudahlah, Ningsih. Ibu tahu kamu cuma menyampaikan amanat. Nanti kalau Lilis sudah pulang, tolong sampaikan bapaknya sedang sakit dan dia minta dijenguk. Lagian juga Lilis sudah lama nggak pulang. Ibu dan bapak udah kangen. Tolong sampaikan ya amanat Baik, itu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Ternyata anakku ada di rumah. Ya Allah, apa salahku sampai anakku sendiri tidak mau menemui ibunya? Astagfirullahaladzim. Teganya Lilis. Semoga Allah mau memaafkannya. Bude ngapain sih doain anak durhaka kayak gitu? Dia kan anak gak soleh, Bude. Liatin aja, entar dia juga meninggalnya jadi temennya ikan sapu-sapu yang tadi. Temennya ikan pari yang tadi, Bude. Udah, Bude, kita pulang. Dasar anak durhaka, neraka jahanam, temennya Tince. Tince, ikan sarup, ikan sapu-sapu, ikan pari. Pulang. Gimana sih? Dasar kalau jalan-jalan mata lo ngeliat dong. Brengsek lo. Emang preman tengik jajaran. Nabrak mama kualat lo. Kenapa nggak disalahin? Situ yang salah tuh, enak aja jalan gerombolan. Emang jalan papa moyang lo? Dasar brengsek lu ya. Kalau ketemu di depan rumah gua bikin sambal lu ya.
sambal, enak dicocol. Baron, gue sumpahin lo jadi batu, kayak malin kundang. Cuma jadi batu, enak aja lo. Emang lo mak gue? Dasar lo preman kampung lo. Mudah-mudahan dikeroyok banci lo. Ini lagi nenek, banci. Masih mending mau gue tabrak, mau gue jas lo. Udah sana pergi. Gue tabrak lagi nih. Brengsek. Sayang aja lo mak-mak lo. Udah. Langak-langak kayak Pancalongo. Wah, jangan-jangan Doi mau maling lagi. Nggak bisa didiemin. Mesti gue tanyain. Ampun bang. Diam lo. Iya bang. Lo mau ngerampok ya? Enggak bang, asli enggak bang, saya mau niat baik bang. Kakak. Muka gile lo ya. Ini rumahnya Wadam, orang kere, Kismin. Masih mau dirampok juga, nggak punya otak lo ya. Cuma mau niat baik bang nih bang, saya mau nganterin surat nih bang buat Tince Marince nih bang. Jangan bohong, sini lo. Pada Tince Marince, undang, mendapat hadiah, duit. Kayak gile. Wadam, duit. Udah, nggak apa-apa. Ini surat gue sampein sama dia. Mendingan sekarang lu pulang, sana. Pulang sekarang nih bang ya? Iya. Apaan lagi nih bang? Dari kantor lu dapat ongkos nggak? Kasih lah bang buat pulang bang. Bagi. Aduh bang, ya bang. Buruan. Tinggal goceng-gocengnya pisan nih bang. Ya. Semuanya. Pulang. Oke. Gimana? Pak yang ganteng, saya mau ambil hadiah loh. Ada suratnya? Ada. Heboh, antri dong. Gue aja lagi ngantri. Kok nyerobot aja sih? Bentong, antri. Lagi bebek antri. Ih, emang kamu tuh siapa? Baru kakinya gede begitu, tamponya gede banget kayak preman pasar. Ih, iya. Ya ampun, gininya ya lu. Iya, Apa sih? Bulu ketek sama bulu kakinya sama banyak. Nih, kalau mau. Dasar panci kampung, levelan rendah. Nggak main. Pak, cepetan dong, ganteng deh. Lama banget sih nulisnya, buruan. Ini dong, Pak. Ayo buru. Namanya siapa? Nama saya Tince Marince. Tince Marince kok gemuk banget? Eko jadi curiga. Eko telepon dulu ya. Iya. Kok berotot gitu sih? Capcus. Halo, siapa nih? Halo, bisa jangan Tince Marince? Sebentar ya. Tinci, ada telepon. Dari mana? Dari temen kamu. Siapa? Nggak tahu. Namanya? Alamatnya di mana? Banyak ngomong deh, dasar benjong. Halo, Tince Marince yang cantik di sini sendiri. Mau bicara apa? Oh ya, lo kamu sendiri. Enggak, aku pikir kamu ada di sini. Soalnya di sini ada yang nyaru. Jadi iye. Katanya sih dia Tince Marince mau ngambil hadiah. Apa? Kalau bisa, ye kesindang aja. Ya. Yaudah. Gue kesana sekarang ya. Tungguin ya. Baju baru, rasain lo. Bentar lagi Tince datang. Jali Cong, yuk kita kesana sekarang yuk. Nggak apa Tinci? Kita ke apotek Tati. Ada yang ngaku-ngaku jadi Tince. Ayo, main Tinci. Aduh. Ade, mana orang yang rupi itu? Ya ampun, siapa ini? Siska, apa kabar? Kemana aja? Pantesan nggak pernah ikut observasi lagi. Ih, sorry, kayak orang pilek. Saya bukan Siska, Pak. Saya Tince Marince, Pak. Bukan Pak, saya Tince, dia Siska. Buruan lo, mau kapan lo ya? Kok kayak kenal badannya?
Ayo dong, Pak. Beneran. Nih, kenal deh. Nih boketek Bang Baron. Bang Baron ya? Bukan, Tince. Tince, gue Tince. Gue. Ini Bu resepnya. Sebentar ya, Bu. Bu Soleh, semuanya 200.000 ya. 200.000. Kalau kurang 100.000, boleh kan ya Bu? Saya tinggalin KTP. Ini KTP saya. Tolong Bu, kasihani saya. Besok pagi saya akan bayar sisanya Bu. Maaf ya Bu, nggak bisa. Obat nggak bisa ditukar dengan KTP. Ibu bisa lihat sendiri, di sini sudah numpuk banyak KTP. Mereka tidak bisa membayarnya. Kalau gitu, saya tebus paruhnya aja ya Bu. Ini Bu, 100.000 dulu. Ayo dong pesen lagi. Soalnya gue masih punya 1 juta lebih lagi. Jadi lo bisa pesan makanan, minuman apa aja dia terserah. Aduh, udah capek nih. Udah munek banget perut gue. Gimana kalau kita cari tempat lain aja? Yuk, berangkat. Ya gue sih oke-oke aja. Lo gimana? Boleh yuk. Ya, bentar ya gue ke toilet dulu. Oke. Mbak, sebentar deh Mbak. Iya Mbak. Ini tolong beresin semua ya. Mau saya kasih ke pengemis itu. Mbak, ini kasih. Iya. Bu, sini deh Bu. Iya Non. Nih ada sisa makanan. Terima kasih. Tapi maaf Non, mungkin lebih baik Non kasih saja sama pengemis. Mereka lebih membutuhkan daripada kami. Mari. Ya, iya deh. Cupu, lokal gila. Terus gue kirain pengemis. Hei, apaan sih ketawa-ketawa? Pasti ngetawain gue ya? Wah, beda nih. Tadi dia mau ngasih makanan ke pengemis. Ditolak. Pengemisnya mana? Itu tuh. Salah lihat sih. Itu tuh yang lagi jalan. Oh. Ya ampun, Bapak dan Ibu, ngapain sih mereka jauh-jauh keluar rumah? Gawat, aku harus cepat menghindar. Jangan sampai teman-teman sekantorku yang borju ini tahu kalau itu adalah orang tuaku. Bisa-bisa mereka nggak mau lagi temenan sama aku, karena aku dianggap nggak selevel. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa dibantu? Ibu mau beli segelas teh untuk Bapak minum obat. Bisa ya? Nih 500 bisa ya? Enggak usah Ibu, biar saya ambilkan. Ditunggu sebentar ya Bu ya. Terima kasih. Ini Ibu tehnya silakan. Iya. Makasih ya. Iya. Makasih ya Mbak. Mudah-mudahan Mbak dapat barokah dari Allah ya. Mudah-mudahan. Juga Bapak semoga cepat sembuh ya Pak ya. Makasih Mbak. Yaudah kita ketemu di sana ya. Ya, bye-bye. Yuk. Ngapain sih Bapak sama Ibu masih berkeliaran di depanku?
Kelihatannya mereka ingin menjatuhkan martabat dan harga diri aku di depan teman-teman. Kurang ajar. Lihat aja, sebentar lagi aku akan menyiapkan. Lis, ngapain lo? Kok bengong? Ayo cepet. Iya. Berhenti ya. Itu kan Pak Soleh sama istrinya. Lilis ya, Pak? Lilis. Ayo. Ya Allah. Lilis. Masya Allah, Lilis. Dia seperti tidak mau mengakui ibu dan bapak kandungnya sendiri. Astagfirullahaladzim. Dosa apa yang akan kamu terima, Lilis? Pak, yang sabar ya, Pak ya. Lilis tuh nggak lihat kita. Matanya tuh dia minus. Minus, Pak Deh. Minus, yuk. Lilis tuh anak yang baik. Anak baik loh. Pak Deh, anak baik Lilis. Jadi nggak mungkin campakin kita ya, Pak ya. Mudah-mudahan. Kita akan membesarkan dia dengan kasih sayang. Bapak ingat kan? Gimana waktu kita membesarkan dia kan? Iya kan, Pak? Iya. Tolong, suster. Tolong saya, tolong. Tolong anak saya. Tolong, dokter. Lilis, bangun, Lilis. Ibu di sini, Lilis. Bangun, nak. Dokter, tolong selamatkan anak kami, dokter. Iya, dok. Tolong, dok. Tenang, sabar. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Tolong berikanlah kesembuhan pada anakku. Aku pasrahkan dia kepadamu ya Rabbi. Karena aku tahu cuma Engkau yang maha menyembuhkan dan maha berkuasa atas segala yang ada di dunia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hanya kepadamu aku pasrahkan segalanya, hidup dan matiku. Amin ya Rabbal alamin. Bapak sudah pasrah. Bapak sudah ikhlas kalau Lilis mau menjauhi kita. Mungkin memang betul kata pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak cuma sepenggalan. Begini kan nasib kita sebagai orang tua, Pak. Dicampakkan setelah bertaruh nyawa untuk melahirkan anaknya. Sudah. Padahal cuma sedikit yang diminta orang tua. Hanya perhatian dan doa. Astagfirullahaladzim. Sabar, Bu Soleh. Ibu harus lebih tabah. Mungkin Lili sedang lupa. Dia hilaf. Suatu saat nanti, dia pasti akan mencari ibunya. Karena dia lahir dari rahim seorang ibu. Di dalam darahnya ada air susu ibu. Ibu harus yakin. Ibu harus berdoa. Semoga Lilis cepat sadar. Insya Allah, Lilis akan datang dan bersimpuh di kaki ibu. Jika saatnya tiba, saya akan memaafkan Lilis. Bukankah sebagai seorang ibu harus memaafkan anaknya? Ya Allah, bukakanlah pintu hati anakku, ya Allah. Ya Allah. Lilis. Bener-bener nyebelin. Ada apa sih? Aduh, apanya nih yang rusak?
mohon segera pulang. Ibu kamu sakit. Lu nggak lihat apa? Mobil gue lagi mogok. Gue nggak bisa ke sana. Biar saya yang benerin. Buruan, buruan. Tahu gitu sih gue bawa ke bengkel. Alhamdulillah, mobilnya udah selesai. Sekarang kamu segera pulang. Antar ibu kamu ke dokter. Aduh, pakai sakit lagi tuh perempuan jilbab. Bakal repot deh. Padahal aku kan banyak kerjaan, tugas di kantor aja numpuk. Daripada urusannya jadi panjang, lebih baik aku pura-pura sakit perut aja di depan Yoyo. Lis, mau kemana Lis? Lilis, tunggu. Sorry, gue lagi sakit perut. Alasan aja dasar pembohong. Ada hak apa lo marah-marah sama gue? Siapa lo? Orang berpangkat bukan, pakai ngancem-ngancem segala. Awas ya, gue bisa laporin lo sama polisi. Saya tahu apa yang ada di otak kamu. Kamu malas bertemu ibu kamu kan yang sedang sakit. Karena takut direpotin, iya kan? Apa urusannya sama lo? Kenyataannya emang mereka suka bikin gue malu kok. Mereka selalu ngerepotin gue. Keterlaluan kamu, Lilis. Kamu tuh seperti kacang lupa pada kulitnya. Seekor binatang saja punya rasa sayang pada ibunya. Sukses sudah membuat kamu lupa diri ya. Kamu bisa seperti sekarang ini karena siapa? Karena ibu kamu. Sekarang ikut saya. Temui ibu kamu. Ayo. Ayo. Masya Allah, Lilis. Akhirnya kamu datang, nak. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah bukakan pintu hati anakku ya Allah. Lis, kemari nak. Peluk ibumu nak. Ibu kangen sekali sama kamu. Ibu ingin sekali cium pipi kamu nak. Kemari nak. Udah selesai pertunjukan sandiwaranya? Ngapain sih? Pakai nangis segala? Pakai sakit lagi? Puas, ibu udah bikin malu saya di depan warga kampung. Puas, Bu. Maksud kamu apa, Lis? Saya ini direktur, Bu. Hargai saya dong. Saya kan nggak pergi kemana-mana. Saya tetap di Jakarta. Sekarang warga kampung mikir saya penjahat. Cuma gara-gara telat nengok ibu. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Lis. Istighfar. Walau kamu udah lama tinggal di Jakarta, tapi sudah 1 tahun kamu nggak pernah pulang. Bukankah itu waktu yang cukup lama ibu dan bapakmu menahan rindu sama kamu, nak? Bahkan ibu kemarin ke rumah kamu tidak pernah mau menemui ibu. Kamu kaget kan? Benar kan kamu menghindarin ibu? Tidak apa-apa, nak. Ibu sudah memaafkan kamu sebelum kamu datang ke sini untuk minta maaf. Siapa bilang saya datang sini buat minta maaf sama ibu? Asal ibu tahu ya, saya bakal tetap kasih uang bulanan buat ibu. Jangan pernah ibu pikir kalau saya sekolah gara-gara ibu. Karena semua kerugian ibu akan saya bayar. Oke? Astagfirullah. Istighfar, Lis. Lilis, ibu tidak pernah menghitung untung atau ruginya, Lis. Udah. Tambah lama di sini, tambah pusing kepala saya. Ini, ada uang buat biaya ke dokter. Kalau kurang, telepon aja. Gak usah pakai datang-datang ke rumah segala. Lilis, Bude mau bicara. Tolong kamu dengarkan sekali ini saja. Kamu boleh bangga dengan semua apa yang kamu miliki. Tapi kamu harus ingat, kalau kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya. Ada doa dan berkah dari orang tua. Dan ingat Lilis, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Jangan sampai kesadaran itu datang terlambat. Kamu pasti akan menyesal, Lilis. Heh, Bude, Pakde, Yoyo. Kalian semua nggak usah ikut campur ya. Kalian bisa bicara kayak gitu. Kita lihat aja, apa kata-kata kalian akan terbukti. Begini, Bu Lilis. Menurut laporan yang kami terima,
bahwa perusahaan yang Bu Lilis pimpin mengalami kemerosotan dan pengeluaran yang tidak bisa diterima oleh kantor pusat. Di mana pengeluaran itu menyebutkan bahwa ada beberapa pengeluaran yang sangat tak terduga dan ada juga yang fiktif. Pak, saya sebagai pimpinan perusahaan tidak pernah menggelapkan uang perusahaan. Bu Lilis harus bertanggung jawab. Dan ini surat pemecatan Bu Lilis. Jadi saya dipecat. Iya, dengan hormat. Dan inventaris yang perusahaan berikan pada Bu Lilis, harap Bu Lilis kembalikan lagi pada perusahaan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Ada Om. Baru datang ya Om. Pasti Om kangen sama Lilis, ya kan? Maaf ya Om, Lilis nggak pernah telepon Om. Bukannya Lilis lupa, tapi kesibukan Lilis itu loh Om. Ya, kangen sih suka ada sama Om. Perusahaan Lilis aja Om mau buka cabang di Surabaya. Dan Lilis ditempatin di sana. Bagus. Bagus. Semoga kamu menjadi orang yang sukses. Elis, Iya Om. mulai malam ini juga kamu kemasi barang-barang dan pakaian kamu pergi dari sini dan tinggalkan rumah ini. Ada apa sih Om? Om kenapa? Apa sih maksud Om? Selama ini rumah Om kamu jadikan tempat hura-hura, tempat mabuk-mabukan, dan memasukkan laki-laki ke dalam rumah ini. Itu bohong Om. Om tahu dari mana semua itu? Biningsih yang cerita sama Om. Kamu tahu? Karena dia sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan kamu, makanya dia pergi dari sini. Sekarang ini juga kamu pergi dari sini. Yoyo, si Yoyo, tetaplah. Ya, ya. Ada apa ini? Aduh, Pak Soleh gawat nih Pak Soleh nih. Iya Pak Soleh gawat, gawat sekali Pak Soleh. Iya apa? Di sebelah sono Pak Soleh, si Lilis mau jalan kemari ditabrak lari sama motor. Betul Pak Soleh. Masya Allah. Di mana? Mana itu dia? Mau dibawa kemana ini? Dibawa ke rumah Bu Soleh, Pak De. Pak De, Budi, tolong sampaikan permintaan maaf saya pada ibu bapak saya atas semua kesalahan yang pernah saya lakukan. Insya Allah akan Budi sampaikan. Odoy, Japra, sekarang langsung bawa ke rumah sakit. Ayo, cepat. Kita ke rumahnya Bu Soleh, Pak. Iya. Yuk. Ayo. Subhanallah. 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 Hari ini Allah telah menunjukkan kebesarannya. Lilis akhirnya sadar setelah semua kesombongan yang dilakukannya. Tapi sayang, kenapa penyesalan itu harus datang terlambat? Seandainya hidup boleh memilih, mungkin Lilis akan berpikir 1000 kali untuk mendurhakai orang tuanya. Tapi mungkin itu bukanlah sebuah azab, karena sesungguhnya Allah tidak pernah menghukum umatnya. Justru kita yang sering kali menafikan keberadaannya. Ketika kita senang, kita merasa Allah itu sayang. Tapi saat kesusahan datang, Allah menjadi sasaran amarah. Astagfirullahaladzim. Semoga kita tidak menjadi anak yang lupa diri dan tidak berbakti pada ibu dan bapak. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka dengan penuh kasih sayang, sebagaimana mereka telah mendidik dan memeliharaku di waktu kecil.